Udah nih? Udah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ketemu lagi di Cepu Cerita Puasa. Sa. Oke, ini udah hari kesekian nih. Semakin mendekati aja kita ke Lebaran, mudah-mudahan semakin sempurna ibadah kita ya. Di cerita puasa kali ini gue pengen cerita tentang ada teman-teman gue yang di bulan puasa ini puasanya di Arab, di Saudi, di Mekah, di Madinah, lagi sekaligus umroh gitu. Gue liatin di story-storynya ya. Banyak banget yang ngerasa apa ya namanya terharu gitu karena dia udah pengen umroh dari 2 tahun yang lalu terhalang pandemi, atau ada yang nostalgia pernah umroh di sana terus sekarang umroh lagi, dan ditambah dengan suasana bulan Ramadan katanya enak banget. Gue juga belum pernah sih puasa di umroh atau bulan Ramadan di Mekah atau Madinah. Katanya suasananya enak banget. Katanya orang-orang di sana pada berlomba-lomba ngasih makanan, ngasih bukaan, katanya gitu, berlomba-lomba. Jadi pada baik hati katanya, semua orang-orang di sana itu pada baik hati. Walaupun katanya maghribnya lama. Kalau kita kan dari jam 4:30 sampai jam 6 lah, hitungannya itu 13 jam lah. Kalau di sana katanya bisa sampai 16 jam katanya, 17 jam, tapi semuanya pada menikmati gitu. Ibadahnya semakin khusyuk katanya di situ ya. Cerita-cerita umroh itu memang macam-macam gitu. Ada orang yang nggak mau umroh itu karena takut dibalas katanya. Apa yang dilakukan di sini takut nanti di tanah suci akan dibalas. Enggak, kalau kata gue mah enggak. Mungkin kalau dibalas banyak banget orang yang udah nggak balik lah gitu, termasuk gue kali. Kalau emang langsung dibalas di sana mah banyak dosa gitu. Jadi enggak langsung dibalas gitu. Mungkin ada hal-hal yang mengingatkan kita lagi bahwa dulu kita pernah melakukan ini di tanah air gitu. Jadi kita lebih sensitif sama pertanda mungkin ya. Maksudnya tidak ada balasan ini, tidak ada balasan itu. Misalnya kalau kita dulu sering sering iseng sama orang, terus di sana bawaannya kepentok sini, kepentok sana gitu. Akhirnya kita ingat, karena dulu sering isengin orang kali, mungkin gitu ya. Mungkin kita jadi lebih peka, jadi lebih sensitif gitu. Tapi ada cerita-cerita yang sedikit ajaib lah gitu. Ajaib, kayak cerita puasa berikut ini dari Ajis. Doa Ibu, Presiden Stand Up Indo, pernah mengalami hal yang cukup ajaib waktu dia umroh. Ini dia ceritanya. Mas Ajis Doa Ibu, Presiden Stand Up Indonesia. Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir di Cerita Puasa. Cerita puasa. Cepu. Full puasanya itu kayaknya baru di kelas 6. Kelas 6 SD. Terakhir kelas 5 aja tuh gue masih yang pakai konsep selama tidak ada orang yang melihat, berarti kita tadi masih puasa. Jadi misalkan wudhu gitu, atau wudhu. Jadi gini, gue diajarinnya tuh ada, kalau wudhu itu sebenarnya nggak harus semuanya mulut, hidung gitu, bisa langsung dari muka, diawalin muka. Cuman gue ngelakuin itu tuh kalau tidak bulan puasa, jadi langsung dari muka. Tapi pada saat puasa, gue dari tangan banget, terus mulut. Nah, seperti biasa mulut, kumur-kumur, yang keluar debit airnya biasanya tidak sama dengan debit air yang masuk. Ya, itu dia. Pengalaman batal pas sekolah. Batal diem-diem sering banget. Sering kelas 5 tuh sering banget. Kelas 6 udah bener-bener belajar sampai SMP, SMA. Nah, pas masuk kuliah
Pas di IKJ, ternyata berat banget puasa di kampus kesenian. Baru datang jam 8, kuliah buat jam 10 gitu, datang jam 8-an, udah ada yang ngopi. Otomatis sebagai sesama seniman ya, kita berkolaborasi lah di situ. Ya gue beliin lah rokoknya, gitu lah. Gue ngopi juga, gitu zaman dulu. Kalau buka gue waktu SD ya itu, yang kelas 5 itu gue bilang gue puasa, itu makanan favorit gue kalau buka itu Indomie, mie instan. Dan harus 2, telurnya 2, pakai nasi. Jadi selalu kejadian, setiap buka gue makan semua, akhirnya nggak kuat bangun dan nggak maghrib, nggak kuat gitu. Isya juga nggak kuat, terawih tetap jalan. Karena terawih ada agenda lain kan, kalau pas terawih itu main. Kalau pas sahur, makanan favorit gue itu, gue selalu minta, dulu syaratnya kalau gue disuruh puasa gue mau, tapi sahurnya adalah semur daging. Nah, bayangin tuh, ibu gue susah banget bikin semur daging, mahal waktu itu lagi. Itu makanan favorit. Tapi kalau buka puasa, mie instan sama, es belewah. Dulu ya, kalau dulu tuh kita abis sahur keluar anak-anak kecil abis subuh. Jadi pertama gini, jam 2-an tuh kita muter keliling bangunin orang sahur. Ada yang dulu tuh belum seramai sekarang udah ada yang kayak semi marching band gitu kan. Kalau dulu tuh kayak cuman pakai ember, pakai kaleng biskuit mukul-mukul gitu, kecrekan yang dari tutup botol soda itu. Habis itu muter, bangunin jam 3, setengah 4 kita pulang dulu ke rumah masing-masing sahur. Abis sahur kita biasanya nonton trek-trekan. Gua kan karena dulu tuh kecilnya gue di Durensawit, jadi kita itu ke daerah yang namanya sekarang tuh orang nyebutnya perempatan McD Buaran. Di situ trek-trekan yang ujung-ujungnya pasti berantem. Itu tuh pasti tawuran. Itu rutinitas gua kalau sahur. Kalau buka puasa, rutinitas gua jam 5 udah pasti di depan TV, udah nungguin buka aja. Udah malas-malasan gitu, apalagi zaman-zaman yang belum yang kelas 5 tuh yang pura-pura puasa tuh, sosok lemes gitu-gitu. Tapi pernah ada di momen jam 5-an gitu gue pura-pura lemes, terus sebelumnya gue makan padahal di rumah. Jam 3 sore gue makan. Orang-orang rumah pada di depan, gue di dapur makan. Itu gue udah ngerasa semua barang bukti udah gue tutupin. Gue cuci, abis dicuci gue lap tuh pakai lap piring. Jadi nggak ada jejak. Jam 5 gue nungguin. Itu nyokap gue bilang gini, lemes banget lu kayak puasa. Allah, kaget itu gue langsung, wah gila mak gue tahu gini. Padahal dulu nggak ada CCTV di rumah. Keren banget. Itu kenapa tuh bisa ketahuan itu ternyata? Karena feeling orang tua kali ya, kayak dia bisa, atau dia ngeliat bibir gua basah, atau nggak tahu apa dia ngafalin banget posisi tudung nasi gimana, piring yang udah di depan tuh yang warna apa gitu-gitu, kayak dia. Dan gua memutuskan gua nggak pernah ngebahas itu sama nyokap gua sampai sekarang. Ramadan menurut gue bulan buat refleksi diri. Kalau sekarang gue mikirnya gitu, refleksi diri, gimana kita bisa merefleksikan diri kita tuh seperti apa. Terus belajar sih, bulan-bulan belajar banget, belajar menghargai orang lain dan menghargai diri sendiri. Kalau menghargai orang lain udah jelas lah, orang lain yang nggak puasa ya udah, kalau menurut gue nggak masalah, mau dia Islam mau dia bukan Islam, selama dia nggak ganggu gue itu nggak masalah banget, terserah dia. Terus kalau buat menghargai diri sendiri, berarti kayak bulan puasa ini kan banyak cobaan-cobaan, sama kayak bulan-bulan sebelumnya. Cuman kan kita tuh karena posisi perut kosong, karena suka gitu kan, orang tuh banyak yang emosi gara-gara perut kosong gitu. Makanya banyak bisa dibilang orang-orang yang perutnya kosong itu paling sensitif. Nah kalau gue belajar menghargai diri gue, walaupun perut gue kosong, tapi tetap nih, gimana caranya gue harus berpikir kalau bisa 3 kali, bukan hanya 2 kali. Misalkan gue dapet sesuatu, gue responnya gimana nih? Apa langsung gue respon kah, atau gue pikirin dulu? Karena biasanya, karena kita nyesel, udah dapat sesuatu, kita ngeresponnya salah gitu, abis itu kayak salah deh responnya kayak gitu. Jadi gue belajar banget nih di bulan Ramadan, itu bulan buat belajar, kesempatan gitu. Pak Ajis kan kemarin sempat umroh ya? Iya. 2 tahun lalu ya? 2 tahun lalu, 2019, iya, udah ya. Ini jujur nih, jadi tuh umroh semua keluarga gue bayarin. Kalau ngomongin angka-angkanya gede, fantastis, ratusan juta, berenam kita. Tapi
gue tuh berangkat tanggal 31 Desember 2019. Tanggal 30 gue masih ngomong gini ke nyokap gue. Kayak gue nggak ikut dah. Kalian aja nih yang umroh. Padahal semua udah bayar nih. Udah dibayarin. Udah packing. Terus nyokap gue bilang, ngapa lo nggak ikut? Terus gue ceritain. Karena kayak gue belum siap kalau gue dibales sama dosa-dosa gue sebelum ini. Gue bilang, ah udahlah itu mah ini aja. Karena nyokap gue juga pernah pergi haji. Jadi kayak, udahlah. Yang penting sana mah ikhlas aja. Ya udah, menguatkan diri berangkat. Sepanjang 8 jam perjalanan di udara itu sebelum nyampe Madinah, landing Madinah itu gue udah terserah deh nih gue mau diapain nanti, dapat pengalaman apa gue terima aja. Emang itu yang pantas gue dapat, gue mikirnya gitu kan. Surprise-nya di Madinah gue nggak kenapa-napa. Gue turun ngelihat foto Raja Salman waktu itu gede banget, terus keluar disambut Muthaif, cerita ini adalah tanah suci Madinah, bla 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 bla. Itu gue nangis kayak udah, gue berserah diri. Terus kita nyampe hotel tuh sekitar jam 8, orang-orang udah pada jam 8 jam 9 orang tuh udah pada sholat Isya. Kita masuk ke Masjid Nabawi gitu kayak wah gila nih Masjidnya Rasul. Di sini nih salah satu tempat pahalanya besar kalau sholat di sini kan. Udah tuh aman banget, aman. Nah, pas nyampe Mekah kayak gue pas nyampe Mekah udah ngerasa sok gitu kayak nggak ada apa-apa nih gitu kan. Kejadiannya gini, simpel sebenarnya tapi sangat ini banget buat gue nih. Adik gue yang perempuan, kita habis sholat asar, adik gue yang perempuan sholat asar di Haram, di Masjidil Haram, adik gue yang perempuan sandalnya hilang. Jadi sepanjang jalan dari Masjidil Haram ke hotel itu lumayan sekitar 5-10 menit, adik gue tuh jalan nyeker. Kita semua pada pakai sandal sekeluarga. Terus gue ceng-cengin, ya gak pakai sendal lu, norak lu, gue kampung, orang gila, gue gitu-gituin, gak pakai sendal orang gila Mekah lu ya, gue gitu-gituin, ya Allah, gue gitu-gituin, wah adek gue sampai nangis, tapi nangisnya masih, gue peluk, gue bercandain gitu, udah tuh. Maghrib, sholat nih, tibalah sholat jamaah lagi maghrib. Seingat gue ingat banget nih, jadi ada loker sendal gitu, pakai tulisan Arab, yang 8 itu A gitu kan, 81, 82, 83. Gue naruh sendal di 82. Tek, naruh sendal. Set jalan. Sholat, habis sholat, panggung nih, Isya. Jadi kayak istilahnya tuh nunggu gitu kan, muter-muterin gitu, sholat-sholat sunnah segala macam. Habis Isya, datanglah gue ke loker itu. Pas gue lihat nih lokernya, 81, 83. Ya Allah, 82 nggak ada. Sumpah demi Allah, 82-nya nggak ada. Gue mikirnya, wah ini gimana? Gue tetap nyari tuh, maksain nyari, nggak ketemu. Ya udah, sampai ke tempat ke tempat sa'i, ke bawah-bawah gitu gue cari nggak ada. Akhirnya langsung gue pulang sama keluarga juga. Gantian ada gue yang ketawa, Bang Ajis nggak pakai sendal gini. Terus gue diem aja, gue mikir apakah ini balasan gitu. Selama jalan gue mikir ini balasan, ini emang langsung dibayar kontan itu kan. Gue beli sendal lagi, nyampe hotel, tidur-tiduran menunggu sholat malam di hotel. Gue mikir gini, apa iya gue dibales ya? Secepat itu gitu, cuman dari asar, maghrib, isya udah nggak ada. Terus gue mikir, iya nih balasan gue nggak akan gini lagi nih, gue akan menjaga omongan gitu. Terus gue mikir lagi langsung, wah kan 81, 82, 83, itu sendalnya banyak, berarti kan gue naruh di 82 nih, berarti di sholat asar di waktu yang sama, di waktu gue ngecengin adik gue, berarti banyak juga yang ngecengin orang lain nih. Karena kan 82 bukan cuma sendal gua doang. Jadi sendal orang tuh banyak yang hilang berarti. Berarti di asar juga ngelakuin dosa. Jadi gua ngerasa, oh bukan gua aja yang berdosa, alhamdulillah gitu. Itu salah satunya. Pesan-pesannya kalau ini maaf nih bukan yang ngajarin, cuman kayaknya kalau emang masih dapat kesempatan ya dimaksimalin lah di ibadahnya, ya gue juga masih yang tidak oke lah dalam ibadah gitu, tapi karena ini bulannya juga bulan yang penuh ampunan juga, berkah dan ampunan, kalau bisa dimaksimalin karena banyak banget loh keajaiban Ramadan yang gue rasain secara pribadi ya. Walaupun gimana ya, banyak yang bilang tapi udahlah puasa aja gini. Iya sih bener emang, tapi kalau bisa dilakuin lah, karena kayaknya nih gimana ya cara gue tuh takut dianggap ngajarin ya, teman. Kalau ada yang berpikiran gitu mohon maaf banget nih, gue bukan ngajarin. Pengalaman gue kalau misalkan ngelakuin sesuatu
sesuai yang ketentuan gitu, itu di kedepannya akan ada apa namanya itu, akan ada balasan yang setimpal gitu. Maksudnya lu melakukan ini niat buat ibadah lillahi ta'ala gitu, itu bakal menghasilkan sesuatu lah. Ini bukannya gue ngajarin cuma gimana ya? Yang penting gue gak ngajarin kalian buat inilah ngasih mobil, ngasih motor ke gue lah ya. Tapi gue cuman pengen tuh kalian coba deh ibadah, coba ibadah. Bagus. Terima kasih Pak Jis.